Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bersama saya Cut Raisa. Hari ini saya telah berada di salah satu desa, tepatnya di Desa Lam Gugup, Kota Banda Aceh. Ini merupakan salah satu lokasi dari pengrajin tenun songket Aceh. Nah, kira-kira seperti apa proses dari pengrajin tenun songket Aceh ini? Yuk kita intip. Assalamualaikum Bu Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, senang sekali hari ini saya sudah berjumpa langsung dengan Ibu Husna. Beliau adalah salah satu pengrajin dari tenun songket Aceh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya Bu, ini kalau saya boleh tahu nih, kalau proses dari pembuatan tenun songket Aceh ini memakan waktu berapa lama biasanya? Kalau untuk siapnya satu lembar kain, biasanya kami menenun dengan jangka waktu 1 bulan. 1 bulan? Iya. Itu dari lebar kainnya berapa meter? kalau lebarnya 180, 180 ya? panjang kainnya. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih, sekarang kan sudah ada mesin tenun. Nah, ini kan masih sangat luar biasa sekali karena menggunakan alat tradisional. Iya. Nah, kalau kita boleh tahu, ini nama alatnya apa sih Bu? Ini alat tenun bukan mesin yang disebut dengan ATBM ya. ATBM, alat tenun bukan mesin. Iya. Jadi kalau menggunakan alat tradisional itu, perbedaannya dengan menggunakan mesin itu seperti apa Ibu? Oh, beda sekali. Kalau ini memang dengan hasil tangan semuanya, bukan ada pakai mesin sedikit pun, mulai dari sehelai benang. Mulai dari sehelai benang. Sehelai benang. Waduh, boleh nggak nih sekarang Raisa ingin minta Ibu nih untuk kenalin Raisa dong dengan proses-proses dari pembuatan mesin. Oh, ya. Ini mulai tahap pertama pembuatan dari kain songket kami. Setelah dari benang-benang ini disusun dimasukkan kemari, baru diputar di sini untuk proses pembuatan yang ada di sana. Oke, berarti kita mulai dari ini yang tahap yang paling pertama sekali ya. Iya. Jadi dipindahkan benangnya 1, 2, dan 3. Jadi untuk memindahkannya ini juga membutuhkan waktu berapa lama ini? 3 hari sampai dengan 1 minggu. 3 hari sampai dengan 1 minggu. Wah, ini membuktikan bahwa proses dari pembuatan songket tenun Aceh sangat-sangat detail sekali ya Ibu Sangat ya? detail sekali. Boleh, wow. Jadi sekarang boleh dong kita lihat tahap selanjutnya seperti apa? Nah, Bu Husna, tadi kita sudah melihat tahap pertama dari memindahkan benang, menjadikan satu kain dari tenun songket Aceh. Iya. Nah, biasanya ada berapa ribu helai benang sih Bu yang dibutuhkan untuk membuat selembar kain tenun songket Aceh ini? Untuk membuat tenun songket Aceh ini membutuhkan 1.500 lembar benang. 1.500 lembar benang ya Bu ya, untuk bisa menjadikan satu lembar kain. Satu lembar kain Yang itu lebarnya 1,20 meter lah segini. 1,20 meter ya. Iya. Dan ini kita sudah ada di tahap keduanya. Tahap kedua dari proses pembuatan tenun ya. Aceh ini. Kalau yang tahap pertama itu menghabiskan waktu 3 sampai seminggu. Iya. Nah, kalau untuk tahap kedua ini berapa lama waktu yang diperlukan untuk bisa selesai? Ini kalau misalnya dikerjakan terusan, ini bisa selesai dalam waktu 1 minggu juga bisa. 1 minggu juga. Oke. Nah, ini kita sudah ada di tahap ketiga ya Ibu ya. Iya. Ini merupakan tahap yang sepertinya lebih rumit daripada tahap-tahap sebelumnya. Iya. Oke, di dalam tahap ini biasanya disebut dengan istilah apa Ibu? Pok tupun. Pok tupun. Pok tupun. Bermakna apa itu? Itulah membuat tenun. Membuat tenun. Pok tupun. Pak tupun. Oke, baik. Dari proses ini sendiri, ini membutuhkan waktu berapa lama biasanya Ibu? Kalau sudah menenun kira-kira sebulan dah siap ini. Sebulan ya. Berarti tahap pertama dan tahap kedua itu sekitar 2 minggu. 2 kemudian minggu. dilanjutkan dengan tahap terakhir ya ini Bu ya. Iya. Yaitu tahap menenun. Baik, berbicara mengenai tenun songket Aceh Bu ya, ini sejauh apa sih Bu kepedulian anak-anak muda di Aceh terhadap salah satu kerajinan tenun songket Aceh ini menurut Ibu sendiri? Ini kayaknya kurang diminati oleh anak-anak muda sekarang. Kenapa kurang diminati Karena nih Bu? memang sangat rumit sekali kan, seperti cerita tadi, mulai dari selembar benang sehingga menjadi kain kan sangat rumit kayaknya. Maka
anak-anak muda sekarang kurang peduli karena mereka sudah sibuk dengan les, sekolah dan segala macam yang lain. Oke. Memang sepertinya tenun ini juga lebih banyak digeluti oleh para ibu rumah tangga seperti ya, yang putus-putus sekolah gitu. Yang memang juga mereka bisa fokus untuk mengerjakan ini karena memang untuk menghasilkan sebuah songket yang bagus dan berkualitas juga dibutuhkan konsentrasi yang sangat luar biasa gitu ya. Iya. Oke. Jadi buat kalian para generasi muda, sudah sepatutnya untuk kita bisa menjaga salah satu warisan dari leluhur kita, yaitu dengan cara melestarikan tenun ini sendiri ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Husna atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Songket tenun Aceh memang pernah menyimpan sejarah yang sangat luar biasa. Pernah menjadi kebanggaan dari Provinsi Aceh. Namun mulai juga terkikis seiring dengan berjalannya waktu. Kini saatnya sebagai generasi muda Aceh, kita harus menjaga seluruh warisan budaya yang telah diwariskan kepada kita oleh para leluhur kita. Dari Estafet Budaya Aceh Mendunia, inilah dia Songket Tenun Aceh.